Halo minasan, konnichiwa. Salah, Sadikap Kap. Pasti kalian sudah tahu kali ini kita akan membahas film Thailand. Jiwa pengangguran Anda akan meronta-ronta, jiwa pemalas Anda akan terbakar, rebahan Anda juga terasa sakit badan, dan tidur pun tidak nyenyak. Apalagi kalau bukan film membahas film inspirasi menjadi seorang pengusaha. Film ini berjudul The Billionaire. Seorang bocah yang gila gamer dan menghasilkan banyak uang dari gamenya. Akan tetapi gamenya terblokir dan dia harus kembali kuliah. Dan ketika kuliah, dia malah keluar dari kuliah dan malah berwirausaha. Akan tetapi terus mengalami kegagalan. Penasaran kan? Tanpa banyak bacot, langsung aja kita bahas filmnya. Tambah satu tiga, tiga tambah satu, wah, empat tambah satu, semuanya ada. Berapa banyak. Di awal scene ada seorang bocah yang bernama Top Itipat. Kita panggil aja Top, sedang meminjam ke bank. Teller pun mengatakan apa alasan saya bisa meminjamkan Anda. Kemudian Top pun langsung bercerita. Ketika ia sewaktu masih SMA, bukan yang mendengarkan gurunya mengajar, Top ini malah bermain game online saat jam pelajaran komputer. Ayo, kalian begini enggak waktu SMA? Saat belajar kalian malah main soliter. Aduh. Ketika sedang bermain game online, Top memiliki barang item langka dan ada seseorang yang menawar barang langka tersebut seharga 12.000 baht, sekitar 6 jutaan. Kemudian si Top langsung meminjam rekening pamannya dan uang pun cair. Semenjak kejadian itu, si Top terus menjual item game sehingga duitnya jadi banyak. Hingga sampai mampu membeli mobil. Kemudian mobilnya dibawa ke sekolah dan membawa pacarnya dinner. Saat di rumah, Top dimarahi ayahnya. Kamu dapat uang dari mana, Top? Main poker ya kamu? Tapi si Top menjelaskan bahwa uang dari hasil game. Namun orang tuanya tidak percaya dan menyuruh Top untuk fokus belajar saja dan jangan macem-macem. Top pun berbisnis jual item game sampai lulus SMA. Ketika Top mendaftar Universitas Negeri Top, nggak lulus, akan tetapi si Top ini malah cuek aja dengan hasilnya. Lanjut bermain game lagi, kemudian dia ke toko PS dan membeli PS dan DVD player. Sampai di rumah, Top ini dimarahi ibunya karena nggak lolos ujian Universitas Negeri. Tapi Top meyakinkan bahwa ibunya, swasta juga nggak apa-apa mam, sama aja. Tapi ayahnya hanya ingin Top kuliah di negeri karena swasta itu mahal biayanya. Kemudian ayah Top dan ibunya berdebat tentang kuliahnya Top ingin di mana. Kemudian singkat cerita, akun game si Top ini diblokir karena menjual item-item yaitu terindeksi untuk komersil dan tabungannya pun makin menipis saja. Kemudian dia melihat DVD player yang ia beli kemarin. Kemudian si Top pergi ke toko untuk membeli banyak DVD player. Kemudian dia menawar sampai deal dan akan dijualnya kembali. Di rumah si Top, ia menunjukkan DVD playernya ke paman dan ibunya. Ternyata saat dicoba malah rusak guys. Singkat cerita, Top ke tokonya kembali untuk mengembalikan DVD-nya tersebut. Akan tetapi saat Top meminta garansi dan uangnya dikembalikan, penjualnya bilang itu barang bajakan dan kalau rusak ya harus beli lagi. Kemudian Top yang tidak diberitahu dari awal, Top pun marah membanting DVD-nya sampai kaca etalase pecah. Kemudian Top ditampar dan mau dipukul. Lalu dia lari terbirit-birit. Top pulang dengan galau dan melihat ayahnya jalan kaki dan Top menyuruhnya masuk ke mobil. Lalu ayahnya bilang, bisnis itu gak gampang, jangankan anak kecil, orang dewasa pun banyak yang gagal. Kemudian ayahnya menyuruh Top untuk kuliah dimanapun, tapi Top malah menolaknya guys. Kemudian Top mengambil jimat ayahnya, kemudian dia jual 100.000 baht. Uang itu untuk masuk universitas swasta. Singkat cerita, Top masuk kuliah, tapi dia tidak mendengarkan dosen, malah menyuruh temannya untuk merekam omongan dosennya. Kemudian si Top ini malah ke pameran mesin pembuat makanan. Saat melihat mesin pembuat kacang otomatis, Top cukup tertarik. Kata salesnya mesin itu belum ada yang memiliki di Thailand. Kemudian Top langsung membeli mesin itu dan dibawa ke rumah. Di rumah dimarahin lagi oleh ayahnya karena membeli mesin itu, tapi Top bilang hanya meminjamnya 50 baht. Kemudian Top mulai mensurvei dan meninjau pasar cara membuat kacang yang enak dan lalu mencatatnya. Teman Top pun yang menelpon Top tidak diangkat oleh Top. Kemudian Top menyuruh ibunya mencicipi, ternyata kacangnya enak. Top langsung mensurvei mencari tempat.
Akhirnya Top berjualan. Di mall, Top berjualan kacang akan tetapi sepi pembeli. Pamannya yang berteriak-teriak, tetap saja tidak ada yang membeli. Saat Top mengantar pacarnya ke pasar, Top mengamati orang jualan gimana cara biar ada yang membeli. Kemudian Top melihat orang sedang mengumpulkan donasi. Ternyata itulah kuncinya, tempat berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian Top meminta manajer mall untuk pindah. Alhasil Top pindah ke depan pintu mall. Singkat cerita, saat Top mengerjakan ujian kampus, tiba-tiba HP Top berbunyi dan Top disuruh matikan HP-nya. Karena tidak boleh mengangkat telepon, Top malah cabut dari kampus dan ke tempat dagangannya. Ternyata pamannya yang telepon bilang kacangnya laris dan Top langsung membawa kacangnya lagi. Lalu Top membuka cabang lagi. Kemudian tiba-tiba pacarnya datang, bilang Top kuliah dulu, nanti kerja demi masa depan kita. Tapi Top cuman diam aja. Top ditelepon temannya bilang bahwa dia ditegur dosennya dan akan di-DO, tapi Top tidak menggubris dan tetap jualan. Saat berjualan, asap mesin kacang itu mengotori plafon mall. Akan tetapi Top berjanji akan membersihkannya. Akan tetapi dia diberi syarat, dia harus selesai besok. Jika masih kotor, maka kontrak akan putus. Saat Top mengecat, ternyata catnya mengenai pengunjung dan Top disuruh mengecatnya malam hari saja. Malam harinya pun mulai mengecat dan dibantu ibunya. Satpam pun datang bilang mall akan ditutup. Terpaksa Top mencoba menyogok satpam itu. Lalu satpam menolak dan mengingatkan kepada ibu Top untuk mengajari anaknya tentang kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian menyuruhnya pergi. Top pun sangat marah saat ibu Top bilang Top ikut saja ke Cina dan memulai hidup baru. Mendengar itu Top tidak diajak bicara hal itu. Top bilang nanti pasti sukses dan hanya perlu waktu. Ketika bikin paspor, Top nggak fokus dan bilang ke ibunya ia tidak bisa pergi ke Cina dan bekerja keras di sini dan akan berjanji bahwa dia akan sukses. Singkat cerita, mereka berpisah di bandara. Top disuruh jaga diri baik-baik di sini. Dan ayah Top pun berangkat. Kemudian Top mengecat lagi dan semua dagangannya mengalami masalah yang sama, plafonnya mengalami kotor. Di rumah Top melamun memikirkan kondisinya. Kemudian di depan ada pihak bank yang menyita rumahnya dan plang pun dicabut dan dibuang oleh si Top. Esok hari ketika Top sedang jalan dan bertemu pacarnya dan mendorong Top sampai jatuh. Dia bilang, "Kemana aja kamu Top? Siapa Lydia itu Top? Jujur. Itu adalah my dreamku." Dan langsung meluk pacarnya. Itu film apa guys? Aduh, udahlah, next. Di dalam mobil dia curhat tentang dagangannya, tapi pacarnya mengajak Top untuk lanjut kuliah. Lulusan SMA aja tidak cukup, kata pacarnya. Kemudian Top diberi cemilan rumput laut dan rasanya enak. Kemudian ide bisnisnya pun muncul lagi. Kemudian dia menemui profesor ahli pangan, bagaimana cara bikin rumput laut yang kering dan gak basi. Kemudian si profesor ini mengajari cara pengemasan yang baik dan benar. Kemudian Top menjual semua mesin kacang otomatisnya dan membeli banyak rumput laut. Percobaan memasak pun dimulai. Saat menggoreng dan mencicipinya, rasa rumput lautnya pahit, padahal si Top ini udah habis menggoreng banyak, hasil masih belum enak. Top kemudian menjual komputernya karena kehabisan modal. Pamannya pun bilang, "Susulah ibumu Top, karena kamu sudah habis banyak." Namun Top pun meyakinkan pamannya, "Kita tidak boleh menyerah paman, aku bukan anak kecil paman." Lalu pacarnya Top mendaftarkan kuliah dia. Lalu Top pun mencoba mendaftarkan dirinya. Malam hari Top pulang dan membawa rumput laut lagi. Ketika masuk tiba-tiba, ya pamannya pun tergeletak banyak darah. Kemudian Top membawanya ke rumah sakit. Dan rumput lautnya kehujanan. Di RS, Top pun bersedih karena pamannya sakit. Ia merupakan orang yang selalu membantu Top kapanpun. Siang pun tiba, Top kembali menggoreng rumput laut dan ternyata rasanya masih gak enak. Dan terus mencoba menggorengnya sampai di kardus habis. Kemudian dia melihat rumput laut yang tersisa tapi bekas kehujanan guys. Lalu ia mencoba menggorengnya dan rasanya malah enak. Penyebabnya adalah ada embun di dalam plastiknya. Singkat cerita, paman sudah siuman dan Top menyuruh pamannya untuk mencoba rumput laut yang ia goreng. Pamannya pun merasakan bahwa rumput lautnya rasanya jadi enak. Mereka kembali berjualan rumput laut di mall yang beli pun ramai. Top pun menghitung keuntungannya yaitu 1 juta baht per tahun dan mengatakan itu tidak sulit, no bad. Nelpon ibunya. Ibunya menyuruh terbang ke Cina dan sudah mempersiapkan universitas di sana.
Top menanyakan hutang ayahnya, ternyata hutang ayahnya ada sekitar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top pun lemas mendengarnya, kemudian pihak bank datang lagi dan melelang rumahnya si Top ini. Ketika sedang sedih, Top sambil membersihkan foto keluarganya dan ternyata Top menemukan obat tidur ayahnya. Top pun semakin sedih. Aduh. Saat malam hari, si Top mendengar rekaman yang ia rekam saat di kampus dan menjelaskan tentang motivasi. Jika kamu berpikir kaya, maka kamu akan kaya. Jika kamu berpikir sukses, kamu akan sukses. Begitulah kata dosennya. Sambil menekan rekaman, Top pun ke 7-Eleven dan memberi cemilan. Kemudian Top kembali ke 7-Eleven dan meminta nomor kantor pusat. Dengan semangat, Top bertanya kepada pusat, bagaimana cara menjual di 7-Eleven. Lalu singkat cerita, dia menunggu giliran untuk dipanggil dan Top pun mulai belajar mempresentasikan produknya itu. Saat menunggu, Top dikabari bahwa direktur ada rapat dan Top tetap menunggu. Direktur pun datang dan meminta produknya ditaruh karena direktur masih ada rapat. Lalu Top hanya meminta 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Produknya pun dijelaskan. Namun direktur bilang ternyata produknya belum layak jual karena kemasan yang besar dan harga kemahalan dan tidak terjangkau di pasaran. Lalu produknya pun ditolak. Top kembali ke rumah dan pacarnya meminta menikahinya. Bukan, salah, itu mah gua. Sialan. Bukan. Pacarnya Top memarahi Top karena hasil universitasnya gagal. Pacarnya menasihatinya harus kuliah. Itu kan keinginan orang tua, kata pacarnya. Jika tidak punya uang, si pacar akan bilang ke orang tuanya dan akan membantumu. Tapi si Top ini yang orang yang gak suka diatur-atur dan dia pun marah dan mengunci pintu gerbang dan meninggalkan pacarnya. Esok harinya ia tidak menyerah dan ke tempat percetakan kemasan dan menyuruh orang itu membuatkan desain yang bagus dan mengganti nama produknya. Akan tetapi si bapak kumis itu bilang produknya sudah bagus, yaitu Tao Kai Noi, artinya pengusaha muda. Singkat cerita, produknya pun jadi dan Top kembali ke 7-Eleven, tapi direktur jadwalnya padat dari pagi sampai sore. Top tetap menunggu dari melamun hingga ketiduran. Direktur pun belum keluar juga, padahal direktur sedang mondar-mandir. Karena nggak ditanggapi, si Top ini pulang dan memberikan cemilannya itu ke satpam. Saat Top pulang, direkturnya keluar, namun si Top nggak ada. Saat pulang, Top menelpon ibunya dan dia akan pergi ke Cina. Namun ketika itu saat di lift, karyawan melihat produk Top dan mengambilnya, kemudian membagikan semua karyawan. Karena rumput lautnya kan sangat enak. Ibunya pun bilang, ibu selalu mendukung kamu Top, apapun yang terjadi, kembalilah. Produk Top sisa 1 dan direktur pun tertarik. Kemudian Top dipanggil ke kantor dan produknya diterima, tapi ada syaratnya, dia harus mengirim 72.000 bungkus dan harus diuji kebersihan tempat produknya dibuat. Top pun setuju. Akan tetapi di rumah dia kebingungan gimana cara membuat 72.000 bungkus, sedangkan dia tidak punya pabrik. Lalu Shin kembali ke bank yang ternyata Top meminjam uang untuk membuat pabrik cemilan rumput laut. Melihat data Top usianya masih 19 tahun. Top dipuji karena masih muda dan akan tetapi pihak bank tidak bisa meminjamkan Top uang karena belum cukup umur. Keluarga Top juga masih ada hutang di bank. Ia pun di mobil cuma diam dan menyalakan musik dengan keras. Top kemudian menjual mobilnya dan menyusul ibunya ke Cina. Di bus ia melihat tiketnya. Malah dia mukul gembok garasi dan membuka garasi. Tapi Top belum menyerah dan toko ayahnya yang disita bank, di tempat itulah ia mendirikan pabrik dari hasil menjual mobilnya. Singkat cerita, ketika di stasiun ia berjumpa lagi pacarnya. Di sini guys, kalian sedih. Kereta datang, dia sudah gandengan dengan cowok lain. Top hanya terdiam, dia hanya memandangi mantannya. Bilang dalam hatinya, awas ya nanti kalau gue jadi pengusaha sukses lu bakal nyesel. Nggak ada di skrip itu, anjir. Malah curhat lagi. Bukan itu guys ya. Lalu sampai nggak ingat mau masuk kereta.
nggak inget apa nggak tahu ketemu mantannya dia malu atau gimana juga nggak tahu, hanya Mas Saitama yang tahu. Singkat cerita, Top sudah membuat pabrik dan merekrut karyawan. Taiko Inoue nama pabrik Top. Kemudian pabrik pun dicek kelayakan. Setelah selesai dicek masih banyak kekurangan, akan tetapi Top berjanji akan memperbaikinya. Ketika direktur pulang, si paman menyuruh Top untuk menyogoknya. Tapi ia menolak karena ia sudah belajar dari arti kejujuran dari seorang satpam mall. Direktur pun akan merundingkan dan hasilnya akan dikirim lewat fake mail. Singkatnya semua sudah diperbaiki dari cuci wastafel, lampu, sabun, dan lain-lain. Kemudian fax mail pun muncul, tapi suratnya nggak sempurna karena tintanya habis. Dia pun menerawang dan hasilnya ada tulisan gede, ternyata tulisan itu disetujui. Melihat itu pun Top senang. Lalu 72.000 telah terpenuhi. Semua karyawan bergegas memasukkan snack ke kontainer. Sudah menghabiskan duit begitu banyak dan tidak memiliki apa-apa lagi jika ini gagal. Lalu Top akan kuliah, tidak akan keras kepala lagi paman. Top berkata. Lalu Top pun sampai dan ternyata Top sudah telat 1 jam. Akan tetapi kepala gudang yang kasihan melihat Top akhirnya mengizinkan Top untuk memasukkan barangnya. Dia pun sangat senang, saking senangnya hidungnya sampai mimisan. Lalu dia ditelepon ibunya. Lalu Top pun bilang, "Ayah, ibu, kita kembali pulang." Scene pun selesai. Lalu diceritakan 2 tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top mampu melunasi hutang ayahnya dan menempati rumahnya kembali. Setelah 2 tahun ia kembali ke bank dan akan mengajukan untuk penanaman modal untuk budidaya rumput laut. Akhirnya Top kali ini memiliki 2.000 karyawan dan mengirim produknya ke 6.000 7-Eleven, lalu mengirim ke 27 negara di dunia. Lalu Top sudah memiliki budidaya rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top pada 2010 sekitar 1.500 juta baht atau 450 miliar rupiah. Dan sekarang Top sudah sukses. Sambil bersama pamannya bermain game, sambil senyum-senyum dan memikirkan bagaimana perasaan mantan ya. Hahaha. Aduh, ini mah cerita lu, curhat lagi si Mimin. Udahlah, kita tutup video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.